warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu pendidikan agama Islam, Pak Andi Handianto, dan teman-teman sekalian, perkenalkan kami dari kelompok 14 akan presentasikan materi dengan judul Peran Agama dalam Menghadapi Isu-isu Kontemporer. Sebelumnya, anggota dari kelompok 14 terdiri dari saya sendiri, Vidya Malia Tunisa. Perkenalkan, nama saya Syifa Nurul Puji Bestari. Perkenalkan, nama saya Maulida Yasa. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada keterkaitan agama dan isu-isu kontemporer. Pada saat ini, kita sangat membutuhkan agama untuk dapat berpegang teguh terhadap nilai-nilai yang sesuai dengan syariat agama di dalamnya. Dalam rangka upaya penyebaran agama yang ada dan diakui di negara kita, oleh karena itu, sudah jelas dalam negara kita sendiri, terdapat agama-agama yang diakui dan juga para pemeluknya dapat dilindungi oleh undang-undang sehingga tidak ada yang dapat memaksa ataupun melarang seseorang untuk memeluk salah satu agama. Nah, dalam upaya ini, agama yang merupakan pedoman merupakan jawaban tersendiri dari apa yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi seluruh sendi kehidupan, dan yang paling penting, agama tidak mengenal kasta ataupun derajat dalam hal menjalankan ibadahnya. Dikarenakan seluruh pemeluknya wajib untuk melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan dari agama tersebut. Agama adalah jawaban dari permasalahan kita sehari-hari. Oleh karena itu, kita harus selalu menyertakan agama di setiap langkah ataupun waktunya agar dalam kesehariannya kita dapat tetap untuk menjalankan syariat sesuai dengan ajaran agama yang ada. Selanjutnya ada konsep Islam tentang literasi informasi, pemilihan informasi berdasarkan nilai-nilai Islam. Yang pertama, literasi menurut Islam adalah sebuah seruan atau kewajiban yang diberikan kepada umat manusia, seperti yang terdapat pada Al-Quran, Surah Al-Alaq ayat 1-5. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerukan manusia untuk membaca sebagai bekal kehidupan yang utama. Dengan adanya literasi, manusia dapat memahami Al-Quran, informasi maupun ilmu pengetahuan. Dalam perspektif Islam, terdapat sumber informasi yang selalu digunakan atau dimanfaatkan oleh manusia. Sumber informasi tersebut terdiri dari wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa Al-Quran dan Al-Hadis yang berasal dari Nabi Muhammad SAW yang merupakan penjelasan dari Al-Quran. Pesan atau informasi yang disampaikan dan bertujuan untuk mencapai efektivitas pengaruh informasi yang tidak merugikan kedua belah pihak. Al-Quran dan Al-Hadis telah memberikan beberapa aturan yang perlu diperhatikan oleh setiap individu yang mengaku dirinya seorang muslim menurut Agus Sofyandi. Yang pertama ada qasas atau naba al-haq, yaitu informasi yang disampaikan harus menggambarkan kisah, berita, dan informasi yang benar, terutama yang berhubungan dengan isi informasi yang disampaikan. Yang kedua ada amar ma'ruf nahi munkar, yaitu informasi yang disampaikan diarahkan pada berkembangnya sarana saling mengingatkan untuk berbuat baik dan saling mencegah berbuat kemungkaran dan dosa. Yang ketiga ada hikmah, yaitu informasi yang disampaikan mengandung perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil. Tetapi, cara penyampaiannya mengandung nilai bijaksana, mengandung sentuhan kelembutan rasa, dan menyentuh kesadaran kognitif yang tinggi, sehingga mampu membangkitkan motivasi penerima informasi untuk mempertahankan sikap dan tingkah laku yang baik dan mampu menumbuhkan kesadaran utuh untuk mengubah sikap dan perilaku yang buruk. Yang keempat, tabayun, yaitu informasi yang disampaikan telah melalui upaya klarifikasi. Artinya, menyampaikan informasi setelah dicari kejelasan dari sumber utama. Bahkan, beberapa sumber yang dianggap bisa memberikan kejelasan informasi sehingga informasi yang disampaikan dapat bersifat adil atau tidak berpihak. Begitu pula, penerima informasi bisa menentukan sikap yang adil. Yang kelima, ada mauzah hasanah, yaitu informasi yang disampaikan mengandung contoh dan teladan yang baik untuk ditiru penerima informasi, baik melalui proses imitasi ataupun identifikasi. Dan yang terakhir ada layin, yaitu menyampaikan informasi dengan menggunakan tutur bahasa lemah lembut dan tidak keras serta kasar, sehingga si penerima informasi tidak tersinggung dan tidak berupaya untuk menutupi kekurangan dan kesalahan dirinya. Dalam khazanah fiqh terdapat 6 jenis tindak pidana yang sama halnya dengan korupsi, yaitu yang pertama ada gulul atau pencurian, yang kedua ada riswah atau penyuapan, yang ketiga ada gasab atau mengambil hak
atau harta orang lain secara paksa. Yang keempat itu ada sorikoh atau mencuri. Yang kelima ada khianat atau pengkhianatan. Dan yang terakhir itu ada hiroabah atau perampokan. Untuk tindak pidana korupsi, terdapat beberapa unsur yang dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menentukan jenis hukuman yang tepat. Di antaranya, yang pertama itu perampasan harta orang lain, yang kedua pengkhianatan atau penyalahgunaan wewenang, dan yang ketiga itu kerjasama dalam kejahatan. Unsur hukuman ini tergantung kepada bentuk dan besar kecilnya akibat yang ditimbulkan dari korupsi yang dilakukan tersebut. Selanjutnya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim untuk memutuskan apa jenis hukuman yang pantas. Hukuman tersebut harus dilandasi oleh akal sehat, keyakinan, dan rasa keadilan hakim yang didasarkan pada keadilan masyarakat untuk menentukan jenis hukuman yang pantas bagi pelaku korupsi. Faktor pendorong terjadinya korupsi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam diri koruptor tersebut, yaitu lemahnya keimanan dan kejujuran, adanya rasa malu, dan yang terakhir itu pola hidup konsumtif. Yang kedua ada faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar diri koruptor tersebut. Yang pertama adanya rasa tidak puas terhadap pendapatan yang dimiliki, kepentingan politik, contohnya itu untuk mempertahankan jabatannya. Yang terakhir itu lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian. Bahaya korupsi bagi kehidupan, yang pertama di bidang ekonomi, contohnya itu investor asing akan ragu untuk menanam saham. Yang kedua di bidang politik, contohnya pemerintahan jadi nggak sehat karena kekuasaan yang dimiliki itu akan dijadikan alat untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Yang ketiga di bidang ketahanan dan keamanan, contohnya itu adanya dominasi sebagian kelompok atau organisasi yang memiliki kekuasaan. Yang keempat di bidang sosial dan budaya, contohnya masyarakat jadi nggak saling percaya satu sama lain. Yang kelima, di bidang agama, contohnya dapat menimbulkan stigma masyarakat tentang kedermawanan seorang penguasa itu hanya buat nutupin tindakan korupsinya. Selanjutnya ada konsep hijrah, jihad, radikalisme beragama, dan moderasi Islam. Yang pertama ada hijrah. Menurut bahasa, hijrah di ini diartikan sebagai meninggalkan, memutuskan, dan menjauhi. Sedangkan menurut istilah, hijrah diartikan sebagai proses peralihan diri menjadi pribadi yang lebih baik dengan meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah dibagi menjadi dua, yaitu hijrah bil jasad dan hijrah bil qalbi. Kalau hijrah bil jasad ini atau hijrah fisik lebih ke jasmaninya. Contohnya itu, misalnya ketika seseorang berpindah dari lingkungan yang buruk menuju lingkungan yang baik. Terus contohnya lagi itu ketika seorang wanita yang terbiasa berpakaian minim atau membuka aurat, kemudian seorang perempuan ini memutuskan buat mengubah penampilan fisiknya itu dengan mengenakan hijab dan berbusana syar'i. Yang kedua ada hijrah bil qalbi atau hijrah hati. Ini tuh lebih ke rohaninya. Pada fase ini, seseorang sudah masuk pada tahapan terus berusaha istiqomah memantapkan hatinya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada jihad. Jihad ini berasal dari bahasa Arab yang artinya mengerahkan segenap potensi diri untuk melakukan sesuatu. Ini tuh untuk hal kebaikan ya. Yang ketiga itu ada radikalisme beragama. Sebuah paham atau aliran keras yang berasal dari sebuah agama yang menimbulkan sikap intoleransi. Yang keempat ada modernisasi Islam, pandangan atau sikap yang berusaha untuk mengambil posisi tengah dari dua sikap yang berseberangan. Jadi tuh kedua sikap yang dimaksud ini enggak mendominasi pikiran dan sikap seseorang. Hijrah dan jihad merupakan amalan yang baik. Dapat disimpulkan bahwa perintah hijrah dan jihad secara fisik bersifat wajib di awal penyebaran agama Islam dan kondisi darurat seperti awal pergerakan kemerdekaan. Sedangkan dalam suasana kondusif seperti sekarang ini, hijrah dan jihad dipahami sebagai upaya umat Islam untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengatasi masalah yang berkembang di masyarakat. Namun, jihad seringkali dipahami sebagai qital atau perang. Jihad dalam periode Mekah dilakukan dengan mencurahkan segala kemampuan menghadapi orang-orang musyrik dengan kalimat yang menyentuh nalar dan kolbu karena melihat situasi dan kondisi umat Islam yang masih lemah dan belum memiliki kekuatan fisik. Sementara itu, jihad dalam periode Madinah dilakukan dengan perang sebagai upaya kaum muslimin untuk membalas serangan yang ditujukan kepada mereka. Dalam konteks Indonesia dapat dikembangkan ke dalam wilayah sosial politik
dan bermakna horizontal, yaitu peduli terhadap kemanusiaan dalam bentuk kepedulian sosial. Lanjut kepada latar belakang radikalisme. Radikalisme sendiri merupakan paham menginginkan perubahan atau pembaruan sosial politik dengan cara kekerasan untuk mengaktualisasikan paham keagamaan agar diterima secara paksa. Faktor terjadinya radikalisme terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Untuk faktor internal, itu karena legitimasi teks keagamaan dalam melakukan sebuah perlawanan seperti ayat-ayat yang menunjukkan perintah untuk berperang. Sementara untuk faktor eksternal terbagi menjadi 4. Yang pertama, dalam aspek ekonomi politik, kekuasaan pemerintahan yang melakukan penyelewengan terhadap nilai-nilai Islam. Yang kedua, faktor budaya, di mana budaya barat yang mendominasi kehidupan saat ini. Selain itu, budaya sekularisme memisahkan ideologi oleh agama atau kepercayaan menjadi musuh yang harus dihadapi. Ketiga, faktor sosial politik. Ketidaktegasan pemerintah dalam mengendalikan masalah terorisme juga mendorong radikalisme marak di kalangan umat Islam dan masyarakat. Keempat, faktor latar belakang pendidikan yang rendah. Hal ini dianggap menjadi latar belakang terjadinya radikalisme yang dilakukan oleh generasi muda ataupun anak sekolahan yang sangat tertarik untuk terlibat dalam kegiatan radikal. Selanjutnya, bentuk radikalisme beragama. Dalam radikalisme agama, terdapat 3 model bagaimana gerakan radikal terbentuk dan mempengaruhi cara bersikap, yaitu pertama, radikal iman, tahap di mana seseorang yang menganut paham radikal masih dalam ruang pemikiran tetapi memiliki sikap kompromis dengan realitas sosial politik di sekitarnya. Kedua, radikal in attitude, yaitu radikal dalam perilaku. Seseorang yang paham radikalnya masih bertumpu pada pemikiran akan menyasar pada perilakunya. Ketiga, radikal in action, yaitu radikal dalam tindakan. Seseorang yang sudah beranjak pada implementasi radikalisme yang lebih nyata. Mereka tidak segan-segan menempuh dengan cara-cara yang melawan hukum, seperti melancarkan kegiatan terorisme dan pengeboman. Selanjutnya, dampak radikalisme beragama. Fenomena pengeboman dan terorisme menggambarkan bahwa pergerakan radikalisme di Indonesia telah melampaui titik kekhawatiran yang serius. Tindakan ini sangat merugikan banyak pihak apabila radikalisme dibiarkan akan membawa dampak negatif yang lebih besar terhadap kehidupan beragama di Indonesia. Pandangan tersebut akan memicu konflik dan pecah belah baik antar umat beragama, hingga menyebabkan perpecahan bangsa dan negara yang berdampak pada persatuan kesatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya, strategi penanggulangan radikalisme umat beragama. Adapun upaya yang dapat dikemukakan di sini untuk antisipasi atau tindakan preventif yang harus segera dilakukan. Yang pertama, aspek pendidikan, yaitu pencegahan paham radikal dapat dilakukan melalui pendidikan agama Islam yang terbuka, komprehensif, konseptual, historik, pendekatan antroposentris, dan pembelajaran yang dialogis. Hal tersebut tentu akan membantu para kaum muda atau peserta didik untuk tidak masuk dalam paham radikalisme dan terorisme. Kedua, aspek agama, yaitu dakwah Islam yang tidak ideologis dan politis, mengedepankan dialog dan keterbukaan, menghargai budaya dan kearifan lokal, dan mengutamakan moderasi serta toleransi. Ketiga, dalam aspek politik, yaitu ketegasan pemerintah dalam menghadapi tindakan kekerasan dan anarkis dengan cara keseimbangan antara kebebasan dan kepentingan untuk melindungi keamanan bangsa dan negara dan dukungan aparat keamanan. 4. Aspek hukum, yaitu memperkuat hukum seperti kriminal terhadap propaganda yang mengarah pada kebencian dan permusuhan, menegakkan undang-undang kewarganegaraan dengan mencabut kewarganegaraan terikat janji ke negara asing, memperketat keimigrasian untuk mengawasi masuk dan keluarnya terorisme, menegakkan hukum pidana tentang setiap upaya melakukan makar terhadap negara. Selain itu, peran masyarakat juga membantu untuk mencegah dan menangani radikalisme dan terorisme di Indonesia dengan memberikan laporan kepada petugas keamanan seperti kepolisian. Sekian presentasi dari kelompok 14. Sekurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.